Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Edukasi Rutin setiap hari Kamis bersama saya, tentunya bersama saya Lati Arafat. Tepat hari Kamis 30 Juli 2026. Jadi tidak terasa besok adalah hari terakhir di bulan Juli. Semoga eh, bulan Juli ini ditutup dengan bahagia ya, ISG kita. Nah, malam ini Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai fitur Kuan yang mungkin sebenarnya tidak asing lagi ya di telinga Bapak Ibu, yaitu fitur BSJP, beli sore jual pagi. Sebenarnya ini udah eh, mungkin udah kedua atau ketiga kalinya kita akan membahas mengenai fitur beli sore jual pagi. Mungkin ini pengulangan saja. Mungkin ada berapa Bapak Ibu yang kemarin masih ingat apa sih poin-poin yang atau hal prioritas yang bisa kita pakai untuk memilih saham-saham di screening BSJP ini. Nah, itu akan kita kupas tuntas pada malam ini, eh, yaitu fitur BSJP untuk memilih emiten atau saham mana yang berpeluang besar memberi return ke kita ya sebesar 3 atau 3% atau 4%, itu ideal sih untuk beli sore jual pagi. Oke, akan kita bahas kenapa namanya BSJP. Jadi kan ada dua ya, ada namanya BSJP, ada namanya BPJS. Nah, yang BSJP ini di mana kepanjangannya adalah beli sore jual pagi, yaitu screening saham yang digunakan untuk trading cepat ya Bapak Ibu. Tetapi kita mengambil momentumnya ketika eh, terjadi penutupan market 30 menit sebelum penutupan market. Nah, kita ambil momentum nih, saham-saham apa yang bergejolak, yang layak di trading cepat kan. Nah, kita buy lah eh, 30 menit sebelum tutup. Nah, lalu esoknya kita jual di sesi satu. Nah, jualnya kok bisa cepat. Ya, kalau bisa 5 menit setelah pasar buka itu sudah terjual tuh. Biasanya lonjakan harganya, volatilitasnya bergerak 5 menit awal gitu. Nah, di mana di screening BSJP ini, nah itu ada screeningnya, ada grafiknya. Jadi kalau BSJP itu grafiknya kita menggunakan moving average. Nah, pertama hal yang dilakukan adalah kita men-screening BSJP dan di sini ada fitur-fiturnya, di mana ada tentunya di sini ada kode sahamnya, lalu harga real time saat kita menggunakan screening BSJP. Yang kedua ada spike fall. Spike fall ini adalah lonjakan volume, makin besar eh, angkanya, yaitu maka lonjakan spike-nya atau volumenya itu makin bagus. Mengatakan bahwa sahamnya itu dalam keadaan eh, ramai untuk ditransaksi jual belikan. Jadi lebih besar itu lebih baik. Lalu di sini ada indikator stokastik momentum. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mungkin ada yang lupa apa sih perbedaan antara up, overbought, up di atas 50 atau up eh, di atas 20. Jadi di stokastik momentum itu kan punya area ya Bapak Ibu. Area dari 0 sampai 100. Oke. Nah, di tengahnya 50 berarti ya 100 bagi 2 50 berarti tengah-tengah. Nah, eh, keadaan eh, indikator itu kalau angkanya eh, areanya makin ke atas makin bagus. Jadi area yang paling kecil itu area di bawah 20. 0 sampai 20 itu disebut dengan area oversold. Oversold atau OS. Nah, area 50 itu bisa digambarkan di indikator ini up besar dari 50 berarti di atas 50.
up kecil dari 50 berarti di bawah 50. Berarti antara 20 sampai 50 kalau kecil dari 50 seperti ini ya. Ini kan kecil 50 berarti ya areanya di sini. Nah, lalu ada area yang super kuat yaitu namanya area overbought, oke, atau OB. Nah, jadi indikator yang kuat itu kalau posisinya di up di atas OB dari 80, OB itu area 80 sampai 100. Jadi indikator stokastik momentum yang paling kuat yaitu dia tentu urutannya dari bawah. Up. Kalau up itu kan garis indikator ya. Jadi di indikator stokastik itu kan ada garis indikator stokastik sendiri. Kalau up berarti dia naik ke atas, oke? Berarti yang kuat itu yang pertama tentu up oversold itu yang pertama. Yang kedua up kecil dari 50. Ketiga up besar dari 50. Nah, yang paling kuat itu up OB. Nah, jadi kalau tentunya kalau Bapak Ibu memilih indikator momentum, ya yang paling kuat itu area-area yang stochastic overbought-nya di area OB dari area 80 sampai 100. Itu untuk stokastik. Jadi stokastik ini juga menentukan momentum ya Bapak Ibu jika jika ada pilihan mana lebih baik up OB daripada up OS. Nah, lebih baik OB kan. Karena menantangkan momentumnya lebih kuat karena posisinya lagi hype-hype atau di atasnya. Nah, itu penjelasan tentang eh, indi- keadaan indikator stokastik. Nah, yang kedua ada namanya bar hijau di sini. Nah, bar hijau ini artinya adalah kenaikan saham berturut-turut. Nah, hijau kalau penutupan saham naik itu kan identik dengan candlestick hijau ya. Jadi saham yang naik itu eh, berapa kali dia hijau berturut-turut. Nah, di sini ada penjelasannya, ada nol, ada satu, ada 2, ada 3. Nah, di sini ada batas maksimalnya Bapak Ibu. Jadi hindari saham BSJP kalau bar hijaunya lebih dari 4. Jadi kalau posisinya 4, 5, nah itu rawan koreksi. Kalau 3, ya batas maksimalnya 3 lah. Nah, jadi pilihlah bar hijaunya yang 3 gitu. Hindari yang di atas 4. Nah, di atas 4. Nah, yang di atas 4 di sini kan ada BGTG ya. Nah, hindari ini kenapa? Eh karena kecenderungan ke-6 ke-6 itu bisa saja koreksi. Ketujuh, karena udah di puncaknya kan. Takutnya orang akan cuci piring kan kalau harganya sudah di atas. Jadi hindari kenaikan yang berturut-turut lebih dari 4 kali. Berarti di atas 4 nggak boleh lagi. Di atas 4 ya. 4 kali itu nggak boleh, 5 apalagi 5 kan. Jadi maksimal 3. 3 kali kenaikan berturut-turut. Oke. Dan selanjutnya adalah peluang. Peluang ini adalah nilai probabilitas. Jadi makin tinggi peluangnya lebih baik. Nah, nah di sini ya kalau 42 berarti peluangnya 42%, kalau 50 berarti peluangnya 50% ya. Jadi kalau peluang ini kalau saya sih hindari yang peluangnya kecil. Oke. Nah, yang tak kalah pentingnya dalam penentuan BSJP ya Bapak Ibu, yang menjadi perhatian saya atau kami ya, untuk key intinya adalah melihat bentuk candlenya. Nah, bentuk candlenya di sini digambarkan atau disebut dengan up shadow. Up shadow ini apa? Up shadow ini adalah eh, up itu upper, jadi bayangan atasnya. Jadi bayangan ekor atasnya. Jadi candlestick itu kan terdiri dari badan atau body, lalu terdiri dari up, up, up shadow, upper shadow yang di atas, lalu eh, bottom shadow-nya yang di bawah. Nah, nah up shadow ini lebih menggambarkan
ekor atasnya atau bayangan atasnya. Nah, nah, yang menjadi perhatian di sini adalah bentuk yang yang menjadi prioritas. Jadi di sini peluangnya sama, memberi prioritas yang sama untuk momentum BSJP. Cuman prioritas yang terbaik kita memilih adalah kalau candlesticknya bentuk Morobozu. Nah, Morobozu ini dia tidak memiliki upper shadow atas maupun up shadow bawah. Nah, jadi body aja, body full. Nah, jadi kalau udah masuk di saham Morobozu ini, ya kemungkinan besoknya akan lanjut. Jadi Morobozu ini adalah eh, prioritas pertama atau skala prioritas pertama kalau kita memilih saham-saham BSJP. Nah, yang kedua, pilih yang upper shadow-nya pendek. Prioritas kedua, kalau Morobozu nggak ada gitu. Eh, atau Morobozu ini oke, cuman secara tren downtrend lalu sahamnya nggak liquid. Nah, Bapak Ibu perhatikan saham yang upper shadow-nya pendek. Upper shadow pendek adalah eh, bayangan atasnya atau ekor atasnya kecil, pendek. Nah, prioritas yang ketiga itu yang panjang. Nah, jadi panjang ini yang terakhir gitu. Oke. Nah, kalau yang panjang ini candlesticknya eh, lebih besar bayangan atas, upper shadow-nya, bodinya kecil. Nah, oke. Jadi prioritas yang pertama pilih yang Morobozu, yang kedua bentuk upper shadow-nya pendek. Nah, itu untuk pengenalan fitur-fiturnya. Nah, yang di bawahnya, di sampingnya itu apa ya, pelengkap ya, informasi pelengkap, eh, presentasi berapa kenaikan, presentasinya saat itu real time saat Bapak Ibu screening saham BSJP, lalu ada area TP yang disarankan, lalu area stop loss. Nah, ini adalah eh, tanggal Bapak Ibu mengakses. Jadi ini sebenarnya contoh lama ya. Ya, contoh fitur BSJP tanggal 6 bulan Januari 2026. Oke. Nanti kita akan bahas yang bulan Juli. Cuman kita bahas ini dulu. Saya hapus dulu. Nah, jadi tip BSJP Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa melakukan screening eh, intip saham BSJP. Jadi saham BSJP itu memang munculnya jam 15.30 WIB Bapak Ibu. Jadi kalau di luar misalnya Bapak Ibu intipnya jam 12.00 WIB, jam 13.00 WIB, eh, fitur BSJP itu belum muncul. Nah, walaupun muncul itu adalah fitur BSJP kemarin. Jadi lihat tanggalnya. Oke. Nah, jadi untuk menganalisa, kalau Bapak Ibu ingin dapat dapat di awal, ingin analisa secara menyeluruh, silakan buka filter BSJP mulai jam 15.30 WIB. Nah, itu akan terfilter saham-saham yang berpeluang untuk dijadikan eh, apa fast trade BSJP, beli di akhir market dan jual besok harinya. Nah, hal yang pertama yang Bapak Ibu perhatikan itu kan banyak ya di fitur tadi ada stokastiknya, ada peluangnya, ada lonjakan spike-nya, lalu ada upper shadow-nya. Nah, itu kan banyak. Nah, tetapi sebelum Bapak Ibu memfilter tersebut eh, harus di compare, harus dibandingkan dengan grafiknya. Nah, jadi kalau screening based JP itu compare-nya dengan grafik moving average atau grafik MA. Nah, pastikan pergerakan sahamnya uptrend Bapak Ibu. Untuk memastikan uptrend itu bagaimana Pak Latif? Untuk memastikan saham uptrend, Bapak Ibu bisa menggunakan eh, sahamnya bergerak di atas garis MA.
Nah, minimal minimal nih Bapak Ibu, garis MA dia dikatakan uptrend, dia bergerak di atas garis MA 20 yang warna abu-abu. Nah, minimal. Tapi kalau dia di atas seluruh garis MA itu lebih baik. Nah, itu disebut strong uptrend. Nah, jadi pastikan saham yang Bapak Ibu trading kan itu, yang pertama dia bergerak uptrend dulu. Nah, karena peluangnya tentu lebih lebih besar daripada downtrend. Nah, downtrend itu kemungkinan hanya take bond saja dan peluang lanjutnya itu kecil daripada trennya uptrend. Nah, yang kedua, pastikan sahamnya memiliki volume yang tidak hilang-hilang timbul gitu. Atau sahamnya liquid. Nah, nah, saham liquid itu sebenarnya Bapak Ibu bisa perhatikan dalam bentuk grafiknya. Nanti akan saya contohkan mana sih yang saham liquid, mana yang saham tidak liquid. Kadang ada juga beberapa saham yang tidak liquid masuk Itu bakal filter memeriksa BSJP. saya tuh. Nggak usah gitu kan. Saya Mau foto ya. minta Oke. Kadang ada saham-saham yang tidak liquid, eh, dia bentuk-bentuk grafiknya atau candlesticknya itu bentuk eh, apa ya, jarumnya panjang-panjang apa shadownya panjang-panjang ke atas itu kurang liquid. Nanti akan saya lihatkan seperti apa sih yang tidak liquid. Nah, yang ketiga, kalau ini udah beres ya, ketika Bapak Ibu lihat di grafiknya, eh, ini udah uptrend nih, minimal di atas MA 20 uptrend, lalu liquid. Nah, oke. Ketiga, yang Bapak Ibu perhatikan ketika di screening itu kan ada bentuk upper shadow ya. Upper shadow-nya Morobozu, ada pendek, ada panjang. Nah, Bapak Ibu bisa eh, ambil peluang yang lebih eh, op- peluang yang lebih sebesar itu adalah candle yang optimis. Candle yang optimis itu adalah candle yang Morobozu. Nah, kalau di Morobozu ini bisa masuk, ya Bapak Ibu bisa ambil saham itu di akhir penutupan. Kalau dia belum arah ya, biasanya saham Morobozu ini arah. Tapi ada juga yang belum arah, tapi terdetek Morobozu. Bapak Ibu bisa masuk. Yang kedua, candle optimis. Yang kedua adalah yang upper shadow-nya pendek. Upper shadow-nya pendek, garis bayangan atasnya itu pendek, bodinya lebih besar. Nah, yang dimaksud pendek itu bodinya lebih besar daripada rambut atas. Nah, itu menjadi prioritas yang kedua. Nah, yang terakhir kalau nggak ada satu dua ini yang oke, maksudnya satu dua ini ada sih Morobozu, ada sih pendek, tetapi sahamnya downtrend atau sahamnya tidak liquid. Nah, itu bisa di skip. Mungkin jadi pilihan ketiganya ya kalau nggak ada pendek atau Morobozu ini yang liquid, maka Bapak Ibu pilihan terakhirnya ambil yang candlesticknya upper shadow-nya yang panjang. Berarti upper shadow yang panjang, rambut atasnya panjang, bodinya kecil. Nah, itu tips yang ketiga. Nah, yang keempat, eh, Bapak Ibu lihat pattern-nya. Pattern itu adalah pola berulang. Jadi Bapak Ibu perhatikan eh, pola berulang bentuk candlenya. Misalnya bentuk candlenya seka yang terscreening eh, ini pendek ya. Nah, nah untuk memastikan ini besoknya naik, peluangnya naik besar gitu. Bapak Ibu lihat ke pola berulang atau candlestick sebelumnya yang dimana apa kejadiannya sama seperti ini. Nah, akan saya contohkan di case ya, case setelah slide ini. Pola berulang itu seperti apa? Nah, jadi ini contohnya kita lihat kasusnya di PEC ya. Nah,
saya saya screening nih misalnya saham yang terscreening. Nah, tentu hal yang pertama kita lihat sebelum cek ke ke apa ke grafik MA, ah, kita lihat screeningnya. Nah, prioritas yang pertama kita lihat adalah bentuk candle optimisnya. Nah, kita nggak tahu nih saham nih uptrend atau downtrend kan ya. Tentunya di screening uptrend dan downtrend itu nggak terlihat, terlihatnya di grafik. Jadi yang prioritas kita lihat di screening yang pertama adalah bentuk candlenya. Nah, kita prioritas lihat ke candle Morobozu dulu. Nah, itu prioritas yang pertama. Kalau Morobozu nih tidak ada yang oke, baru ke pendek. Nah, kita lihat Morobozu. Nah, Morobozu itu ada saham PEK. Saham PEK. Nah, kalau dia stokastiknya juga oke ya, up di atas OB dan bar hijaunya tidak lebih dari 4. Eh, masih dalam 3 kali naik. Oke. Eh, spek fallnya juga besar. Nah, tapi ini hanya pelengkap. Nah, prioritas yang dilihat pertama adalah bentuk candlenya. Nah, setelah itu Bapak Ibu lihat grafiknya. Lihat grafiknya. Oke. Nah, eh, hal yang pertama dilihat di grafik tentu harus tentukan sahamnya uptrend atau downtrend. Saham atau uptrend atau downtrend, up, mas- maksudnya kita melihat saham uptrend itu minimal dia bergerak uptrend di atas MA20 yang warna abu-abu. Nah, jadi minimal itu ini ya Bapak Ibu garis MA abu-abu. Nah, minimal dia bergerak uptrend di MA yang warna abu-abu. Nah, itu minimal bergerak uptrend. Nah, kalau di atas seluruh garis MA itu bagus, tapi minimal di atas MA20. Berarti pack ini oke. Pertama, candlesticknya Morobozu. Dia nggak punya ekor atas. Oke. Body. Dan poin pertama sudah terpenuhi, dia bergerak uptrend. Yang kedua, candlesticknya optimis, Morobozu. Dan yang ketiga adalah pola berulang. Nah, pola berulang ini dilihat dari mana? Bapak Ibu bisa perhatikan keadaan saat ini. Ini kan udah 3 kali naik ya. Nah, ini polanya sama nggak dengan sebelumnya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari segi volume. Oke. Nah, volume hari ini besar. Nah, berarti di sini kan volumenya besar. Nah, Bapak Ibu perhatikan volume yang besar sebelumnya. Berarti di sini. Nah, berarti di sini kan. Nah, kalau diperhatikan volume besar ini eh, next-nya itu naik. Nah, berarti pola berulangnya confirm saham ini naik gitu. Dan dan esoknya waktu sesi satu, oke, sahamnya naik 9,7%. Nah, jadi pembukaannya itu dibuka dengan gap up, oke. Jadi kalau Bapak Ibu jual pagi-pagi 1 atau 2 menit itu udah dapat eh, harga pembukaan. Nah, kalau sebenarnya Bapak Ibu bisa jualnya di jam 8 55 ya Bapak Ibu, 5 menit sebelum pasar buka atau di saat pre-opening, Bapak Ibu bisa melakukan penjualan ketika IEP-nya sudah terbentuk. Jadi kalau IEP-nya sudah terbentuk, misalnya IEP-nya loncat, nah Bapak Ibu bisa jual di harga IEP, nah itu langsung termek terjual. Jadi kalau IEP-nya sudah naik ketika sesi satu, itu langsung jual aja. Nah, target cuannya jangan muluk-muluk ya 2 atau 3% langsung jual aja gitu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu ah, level harga jualnya, Bapak Ibu lihat grafik sebelumnya gitu. Sebelum dia naik itu kan ada ya. Nih. Nah, area TP-nya kan ada nih 2500. Oke, 2530. Nah, area TP yang disarankan. Nah, Bapak Ibu bisa jual di area ini. Nah,
Nah, kalau ragu gitu, oh ini kayaknya potensinya lebih besar nih, Om Latif. Nah, Bapak Ibu bisa jual setengah di TP1, setengah lagi di TP2. 2.530 setengah, 2.550 setengah. Oke. Nah, tapi kalau IEP-nya sudah terbentuk, jual di harga IEP aja. Oke. Nah, tapi kalau belum belum terbentuk itu, masih di harga penutupan kemarin, nah Bapak Ibu bisa jual di area TP ini. Nah, untuk stop loss-nya Bapak Ibu bisa gunakan ini Bapak Ibu. Berarti stop loss-nya di 2.390. Hmm. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu ingin pakai presentasi, ya saya akan jual rugi ketika penurunan di -3%. Nah, bisa jual juga. Nah, kalau menggunakan presentasi. Tapi kalau menggunakan angka, ya bisa menggunakan ini. Nah, tadi saya sudah bilang saham-saham yang tidak liquid itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat contohnya yang tidak liquid itu. Nih, oke. Jadi misalnya muncul SCMP ya, SCMP gitu. eh Dia bergerak di atas MA20, oke, di atas garis abu-abu gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu lihat grafiknya. Grafiknya itu eh, sering rambut panjang yang tidak beraturan gitu. Kalau enggak, sahamnya diem aja di situ. Nah, enggak dibawa kemana-mana. Berarti kalau diem gini, berarti bid offernya nggak ada gitu. Atau eh, kalaupun ada, nggak ada yang eh, melakukan frekuensi jual beli. Nah, saham-saham seperti ini dihindari karena ini kurang liquid. Nah, kedua hal yang bisa diperhatikan, Bapak Ibu, coba kita ambil case screening Best JP yang hari Rabu kemarin, tanggal 29 Juli 2026. Nah, ada hal yang perlu, tips yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk memilih saham screening BSJP adalah universal atau list saham yang pernah Bapak Ibu tradingkan. Oke, ini sebenarnya ya saham-saham yang pernah Bapak Ibu tradingkan itu tergantung pengalaman berapa lama Bapak Ibu trading di pasar modal ya. Nah, mungkin itu bisa jadi pilihan pertama untuk men-screening saham-saham BSJP. Bapak Ibu misalnya nggak pernah trading di saham ini, ya udah nggak usah pilih atau nggak usah ambil momentum di saham tersebut. Nah, contohnya ini, di screening saham BSJP tanggal 29 itu terbatas sahamnya. Ada Kopi, Emna, SMP, Aisa, DWGL, sama Eci. Nah, di sini menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu war gitu, tahu sahamnya sama Pak dari pilihan ini. Kopi, Emna, SCMP, Aisa, DWGL, sama Eci. Sekurang-kurang tahu sahamnya, tahu produknya gitu. Ada yang bisa kasih pendapat? Aisyah, DWGL. Oke. Ibu siapa ya tadi? Oke, bagus tadi. Yang Ibu siapa tadi ya? Yang milih Aisyah. Saya Pak Latif. Oh, Bu Yeni. Saya lagi Oke. batuk ini. Oh, Bu Yeni ternyata. Jadi yang kita kenal sepertinya saham Aisyah ya. Aisyah gitu. Aisyah ya saham-saham consumer ya. Kita tahu produknya itu produk snack gitu, Aisyah gitu. Nah, jadi itu bisa jadi alternatif Bapak Ibu untuk memilih saham-saham yang Bapak Ibu
kenal saja. Nah, saya nggak kenal nih saham kopi. Ya udah skip, kopi skip. Hmm. eh Makna eh, nggak kenal, skip. Ya walaupun dia bentuknya Morozo, ya skip gitu. Nah, yang yang terlintas yang pernah saya jual berikan trading kayaknya Aisyah, ya Aisyah gitu. Walaupun dalam bentuk candlestick upper shadow-nya Aisyah itu panjang gitu. Nah, nah, tapi tipsnya pilih yang Morwozu Pak Latif. Pilih yang pendek, itu prioritas pertamanya. Lalu pastikan dia uptrend. Nah, ini bisa di skip dengan syarat Bapak Ibu familiar nggak sama sahamnya. Kadang dalam filter BSJP itu ada kejadian kita nggak tahu nih saham apa nih. Saham tak berantah kayaknya gitu kan. Nggak pernah trading gitu di saham tersebut. Nah, itu bisa di skip. Atau kalau Bapak Ibu penasaran nih ingin coba ya bisa coba tapi porsi dananya jangan terlalu besar. Oke. Nah, dari pilihan tersebut memang sama pendapat saya sama Bu Yeni dari eh, 6 saham ini yang familiar adalah Aisyah gitu. Aisyah eh, candlestick bentuk upper shadow-nya panjang. Wah, ini prioritas ketiga. Tapi nggak apa-apa karena saham yang familiar ya Aisyah gitu. Berarti Aisyah yang kita pilih. Nah, untuk kenaikannya ya baru 2 kali. Oke lah, 2 kali. eh Berarti masih di bawah 4 masih menjadi pilihan. Nah, berarti Aisyah aja yang bisa menjadi pilihan untuk BSJP. Oke. Nah, kita lihat grafiknya. Oke. Pak, bentar Pak nanya Pak, peluang itu maksudnya apa ya Pak? Aduh, aduh. Peluang itu probabilitas, Bu. Jadi, peluang itu makin besar makin bagus. Jadi, kalau 50 berarti peluangnya 50% probabilitasnya untuk naik. Kalau 42 berarti 42% probabilitas atau peluangnya untuk naik. Oh gitu, Eh, iya iya, tapi oke. ini hanya pelengkap saja, Bu. Enggak enggak ter nggak terlalu menjadi penilaian kita karena kalau dipakai semua bingung kan, makanya saya kasih tips. Hal yang pertama bisa dilihat adalah ben- adalah saham yang familiar yang masuk list universal kita pernah kita trading kan. Tapi kalau kalau ingin coba-coba boleh tetapi porsinya sedikit karena kita nggak tahu kan perilaku atau behavior saham tersebut. Nah, yang kedua baru lihat upper shadow-nya. Nah, prioritaskan yang Morobozu. Oke, kalau mau itu pun kalau Morobozu didukung dengan eh, tren yang uptrend. Nah, untuk melihat tren yang uptrend ini Bapak Ibu bisa lihat dengan grafik MA karena memang BSJP ini teman untuk melihat sahamnya adalah menggunakan grafik MA. Minimal itu bergerak di atas MA 20 untuk dikatakan uptrend. Jadi eh, hemat hematnya dia sudah bergerak uptrend sebulan sebulan gitu. Sebulan itu kan garis MA 20 ya. Rata-rata harga 20 candle terakhir. Nah, kalau di atas garis seluruh MA itu makin bagus, tapi minimal di atas MA 20. Dan yang ketiga, pastikan dia memiliki pola berulang. Pola berulang ini untuk melihat eh, saham ini apa pola sebelumnya berhasil nggak ketika dia punya candlestick optimis besoknya naik nggak. Nah, untuk melihat peluang ini Bapak Ibu lihat pola berulang candle sebelumnya. Nah, kalau dilihat di sini contohnya Aisyah ya, eh, yang familiar, yang lainnya nggak familiar sama kita. Nah, sama saya sih, saya juga nggak familiar nih. Aisyah, kopi makna. Nah, yang saya kenal Aisyah itu di sektor consumer. Produknya saya tahu. eh nah, kalau dilihat
tanggal 29, screening BSJP tanggal 29, itu bentuk candlestick-nya eh, panjang, bodinya kecil. Nah, tapi yang menarik di sini adalah dia bergerak uptrend di atas hampir seluruh garis MA dan dia akan mampu memberi MA 200 gitu. Nah, ini bisa menjadi pilihan kita untuk BSJP gitu. Nah, karena ini udah dua kali berturut-turut naik. Ini yang kedua, ini yang pertama. Nah, yang ketiga itu biasanya ada peluang dia untuk naik. Oke? Nah, kenapa? Karena dia memiliki pola berulang. Pola berulangnya bisa dilihat dari mana? Nah, bisa dilihat dari sebelumnya. Oke, ketika dia punya ini bisa dilihat dari sini. Nah, ketika dia punya badan body besar, lalu upper shadow bayangan atas besar, ada volatilitas dia untuk naik. Nah, dia juga memiliki volume yang cukup besar juga kan di atas rata-rata. Ini bisa dilihat nggak garis di atas rata-ratanya? Enggak ya. Coba saya kecilin dulu grafiknya. Oke, oke. Kelihatan ya Bapak Ibu, ini bergeraknya hampir di atas rata-rata dan besoknya eh, hari ini ya sahamnya itu naik walaupun dibuka gap up. Nah, ketika dibuka gap up sebenarnya sebelum dia gap up Bapak Ibu juga bisa jualnya di pre-opening gitu. Nah, Bapak Ibu udah cuan ketika menjual di harga 135. Nah, kalau di BSJP itu ketika sore kemarin itu di target jualnya hanya di sampai 131 sampai 132 gitu. Nah, jadi ini adalah target jual Bapak Ibu yaitu sekitar 3% gitu. Nah, jual di rentang harga ini. Tetapi kalau IEP-nya langsung nendang di harga atas, nah berarti Bapak Ibu dapat eh, 5 atau 6% ya langsung pasang jual aja di harga IEP di jam 8.55 gitu. Nah, ternyata harganya dibuka di harga 132. Oke. Nah, pas di TP TP1 tadi. TP2 132. Nah, Bapak Ibu langsung cuan tuh 3 3 atau 4%. Nah, setelah itu dia ditutup turun gitu atau diguyur ke bawah ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu jual saham app udah dapat nih. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu eh misalnya sebelumnya masuk di BSJP nih Aisyah karena Aisyah ini kan 2 hari berturut-turut masuk fitur BSJP kan. Sebelumnya tanggal 27, oh tanggal 28 eh ini masuk BSJP juga. Nah, yang menarik di sini adalah stokastiknya. Hampir golden cross up dia kecil dari 50 tapi ada momentum golden cross diiringi volume besar. Nah, ini sepertinya ada peluang naik gitu. Nah, oke. Nah, untuk saham lainnya gitu, seperti kopi gitu. Nah, Bapak Ibu nggak kenal nih saham kopi, ya udah skip. Dan secara grafik juga sahamnya masih downtrend. Dia masih, ya walaupun di atas MA20 ya, tetapi secara kasat massa ini masih downtrend dan sahamnya tidak memiliki volume gitu. Bisa dikatakan nih sahamnya tidak liquid, jadi dihindari saham seperti ini. Nah, lalu ada makna. Nah, Bapak Ibu kenal sahamnya? Nggak kenal kan? Nah, walaupun sahamnya naik ya, makna itu kan ini grafik tanggal 30 ya. Berarti BSJP-nya eh, di sini, di tanggal 29 di sini. Dan ketika dibuka, eh,
tanggal 30 dibuka gap up naik, eh, lalu turun di 130. Nah, walaupun turun ini kan tetap cuan ya, 7,4%. Cuman hal yang perlu diperhatikan di sini kita nggak familiar dengan sahamnya, Magna ini. Nah, jadi kalau nggak familiar, nggak tahu ini ini di sektor apa, nah Bapak Ibu bisa skip gitu. Oke, oke. Nah, lalu ada SCMB, SCME. Ini jelas nih sahamnya nggak liquid. Nah, ini dihindari. Jadi memang dari awal itu udah tergambar ya. Wah, ini nggak kenal nih. Yang kenal Aisyah ya, Aisyah aja pilih. Nah, contohnya hari ini. Hari ini coba kita screening di fitur BSJP. Jadi caranya Bapak Ibu eh, di bagian sinyal screening ya, di beli sore jual pagi, jangan beli pagi jual suka-suka ya. BSJP ya, beli sore jual pagi. Nah, ini buka di jam 15.30 WIB. Nah, maka akan muncul tanggal 30 hari ini. Nah, tapi kalau jam 12 itu masih tanggal kemarinnya 29. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu ya saran saya ya, pilih yang ini cukup banyak ya hari ini karena oke. Nah, eh Bapak Ibu perhatikan di sini nih. Eh Kalau view saya ya, eh, yang pernah saya trading kan gitu, itu sahamnya eh yang familiar sama saya, TB nggak familiar, Magna juga nggak familiar ya. Ini walaupun naik ya 2 kali berturut-turut, cuman nggak familiar. Padahal nggak. Nah, RXTR ini saham tekstil saya kenal. RXTR ini temannya Bell. Nah, kenal. Lalu ST nggak familiar, nggak masuk universitas saya. Kalau Fast saya saya kenal sahamnya Kentucky kan. Eh, yang lainnya nggak kenal. Oke. Eh, ini mungkin Bu Yeni kenal nih DOS. Tadi tadi kencang kan. Cuman saya Parah. nggak cuman saya nggak familiar sama DOS Bu Yeni. Nggak tahu habitnya atau perilakunya. Bahaya itu, bahaya. Itu saham yang paling bahaya itu. Bisa turunnya pakai lift dia. Nah, jadi Bapak Ibu hal yang pertama Bapak Ibu ya trading lah di saham yang familiar, yang masuk universal Bapak Ibu. Kalau nggak kenal ya berarti nggak usah pilih gitu. Tapi kalau penasaran ingin coba-coba ya porsinya sedikit ya. Eh, Coba tahu rasa dulu. Nah, ketika udah masuk nih list universal kita, baru kita perhatikan bentuk candlestick-nya. Bentuk candlestick-nya, wah ini panjang. Yang fast, Morobozu. Oke. Yang dos, Morobozu. Tapi kan saya nggak kenal, jadi skip aja. Berarti yang masuk universal, ya tentu Bapak Ibu tahu ya Retek ya, tekstil. Kalau fast apalagi Kentucky, eh, kenal juga kan. Nah, Bapak Ibu bisa pilih tersebut. eh, Morobozu, tapi kenaikannya sudah 25%, kalau RTX 4%. Nah, jadi mungkin prioritas yang pertama lihat Morobozu dulu. Nah, Morobozu, tapi pastikan sahamnya bergerak uptrend di atas, minimal di atas MA20. Nah, Bapak Ibu bisa lihat grafiknya. Oke, fast ya. Oke, fast ini fast. Lalu grafiknya di MA. Nah, pastikan daily, lalu MA. Oke, ini bergerak di atas MA20. Oh, oke. Nah, kan fast nih oke nih. Dia uptrend, dia minimal di atas MA20,
dan bentuk candlesticknya seharusnya pendek ya, tapi terbaca Morobozu di screening. Nah, Bapak Ibu bisa eh, menjadi pilihan nih. Nah, cuman hal yang terakhir adalah lihat pola berulangnya. Nah, kalau diperhatikan pola berulangnya yang hampir mirip dengan candlestick ini, ya kejadian yang terdekat ya di sini kan. Nah, esoknya naik nih. Nah, berarti pola berulangnya ada. Berarti ada kecenderungan esoknya hari Jumat dia ke 317 sampai 320 minimal menuju upper shadow-nya gitu. Upper shadow tertingginya eh 340 ya. Nah, minimal ya di bawah upper shadow tertingginya hari ini. Nah, jadi peluangnya ya Bapak Ibu bisa kalau bisa melakukan pembelian tadi di harga 310 jadi peluangnya ada ke 317 sampai 320. Nah, indikator stokastiknya juga mendukung ya, walaupun up di up kecil di bawah 50, tapi ada momentum golden cross perpotongan garis stokastik dengan sinyal 9, garis K dengan garis D. Nah, mirip-mirip Aisyah. Aisyah sebelum naik 2 kali beruntun kan seperti ini stokastiknya. Nah, kalau diperhatikan stokastiknya juga juga sama kan, ketika di sini stokastiknya kan golden cross juga di sini. Nah, jadi pola berulang ini eh udah lengkap nih. Yang pertama sahamnya familiar sama Bapak Ibu, FAS. Siapa yang nggak tahu FAS ya? Saham Pak Aji nih. Oke. Yang kedua dia minimal bergerak uptrend di atas garis MA20. Kalau di atas seluruh MA itu makin bagus, tapi minimal di atas garis MA20 yang warna abu-abu. em, Sebulan terakhir dia dikatakan uptrend. Oke, yang ketiga dia memiliki kandel optimis. Nah, yang pilihan pertama Morobozu, kedua pendek, ketiga panjang. Nah, yang keempat dia memiliki pola berulang yang berhasil naik. Nah, jadi ini memenuhi 4 kriteria tadi. Nah, jadi fast cukup menarik dan memiliki peluang. Dan selanjutnya kita lihat RETX. Nah, testil ya. Cuman di sini bentuk candlesticknya prioritas 3 ya, panjang. Berarti bodinya itu kecil, upper shadow-nya panjang. Nah, teman kita lihat, menarik nggak? Dia uptrend nggak? Lalu pola berulangnya berhasil nggak? Nah, oke. Kalau dilihat ya Bapak Ibu, RETX ini bergerak uptrend, oke. Bergerak uptrend di atas MA20 dan sahamnya cukup liquid, cukup liquid. Yang kedua, dia bergerak di atas MA20. Nah, tetapi Bapak Ibu perhatikan pola berulangnya, oke. Pola berulangnya ketika dia memiliki volume besar. Nah, oke, di sini ini berarti pola berulangnya. Walaupun pola berulangnya candlesticknya itu nggak seperti eh, sebelumnya. Sebelumnya itu kan panjang, bodinya panjang, upper shadow-nya pendek. Ini upper shadow-nya pendek, bodinya panjang. Nah, cuman hasilnya eh, setelah itu adalah eh, dibuka gap down. Ini gap down, ini juga gap up langsung turun ke bawah. Nah, naiknya hanya sekitar 1%-an ya, 1% lalu turun ke bawah. Nah, berarti ini yang nggak sesuai adalah pola berulang. Pola berulang atau pola sebelumnya atau pattern sebelumnya itu nggak berhasil naik kencang. Jadi kalau pola berulang yang nggak bagus, nah ini bisa di skip. Jadi RETX ini nggak masuk kriteria Bapak Ibu karena pola berulangnya itu nggak berhasil. Nah, jadi ini bisa di skip. Nah, itu Bapak Ibu tips dari saya harus memenuhi 4 kriteria ini. Yang pertama masuk list universal Bapak Ibu.
Bapak Ibu pernah trading di saham tersebut. Yang kedua, dia memiliki candle optimis. Yang ketiga, minimal bergerak uptrend minimal di atas 520. Keempat, pola berulangnya berhasil. Nah, jadi analisa pola bulang ini yang lebih dalam ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan, lihat dari volume sebelumnya, lihat dari candlestick sebelumnya, dan lihat setelah itu naik kencang nggak. Kalau nggak naik kencang, dia gap down atau candlesticknya merah besar, nah itu hindari. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Tanya Pak, Pak, coba. yang Oh iya. di sinyal screener itu Pak ya, yang BSJP saya lihat itu ada peluang sama persen. Bedanya apa Pak, peluang sama persen? Oke, pertanyaan dari Bu Lita ini ya Bu. Pada peluang sama persen. Jadi peluang ini adalah nilai probabilitas, Bu. Probabilitas kenaikan di esok harinya. Probabilitas peluangnya itu berapa persen? Makin besar, makin besar. 42%, 50%, 75%, 42%. Jadi peluangnya makin besar itu makin bagus. Nah, kalau yang kecil berarti peluangnya kecil gitu. Nah, sedangkan persen ini adalah kenaikan harga sahamnya, Bu, saat itu. Saat Ibu screening saham ini, TB kenaikannya sudah 5,3%. RTX kenaikannya sudah 4,7%. Nah, coba Ibu lihat sini RTX ya, naiknya 4,7%. Nah, Ibu lihat grafiknya, pasti naiknya 4,7%. Oh, berarti persentase itu harga saat itu kenaikannya sudah sekian persen dibandingkan penutupan kemarin gitu ya Pak? Iya, benar. Bukan, Bu. Persen itu eh, kenaikan saat itu, Bu, gitu. Kenaikan saham saat itu, saat Ibu memilih men-screening sahamnya. Oh, di hari itu kenaikannya sudah sekian persen gitu ya. Iya, iya Bu. Kan biasanya kalau kita ngitung persentase itu kan dari penutupan kemarin, Pak. Enggak, persentase ini real time Bu. Kenaikannya hari ini berapa gitu. Hmm, Misalnya TB 5,3 gitu ya. iya. Nah, lihat grafiknya ya. Kita lihat TB. TB 5,8. Ya, walaupun nggak mirip, tetapi kenaikannya 5% ya. Oke. Lalu makna 3%. Oh, ini nggak sama ya. Ada yang nggak sama nih Bu. Oke. Berarti mungkin saat pre-closing sahamnya ditarik turun. Nah, itu bisa dilihat di 5 menit ya, 5 menit. Oke. Di MA. Jadi sahamnya mungkin closing di 125 lalu turun saat screen market nggak sama nih, Bu. Tapi intinya ini presentasi adalah kenaikannya saat itu, Bu. Jadi beda dengan peluang. Kalau peluang ini adalah nilai peluangnya naik berapa berapa persen gitu. Kalau persen ini adalah kenaikan sahamnya saat itu. Iya, Gitu iya. Bu Lita. Oke, makasih, Pak. Sama-sama Bu Lita. Yang lain tadi ada yang nanya ya? Tadi Coba lihat TB, Pak. oke TB. TB. Punya dikit aja, Mbak. Nah, lihat di MA daily. Nggak kenal. Tapi udah Hmm. banyak. Gimana Bu? TB. TB. Ini Bu, kalau eh pertama, kalau view saya Bu, TB ini nggak masuk saham universal saya. Saya nggak pernah trading di saham TB gitu. Jadi saya nggak tahu behavior atau apa
sahamnya itu apa liquid atau tidak gitu. Kalau dilihat grafiknya sebelumnya ini dia grafiknya kecil-kecil gitu. Kecil-kecil jadi trennya nggak tahu. Walaupun dia di atas MA20 tapi sebelumnya itu candlesticknya kecil-kecil. Sudah ada berapa nih? Cuman hari ini volumenya cukup besar karena di sini sinyalnya boom gitu. Dan stokastiknya juga golden cross gitu. Nah, m- ini ada kalau dilihat pola berulangnya, oke. Nah, pola berulang yang terdekat kan di sini ya, Bu. Di sini yang sama-sama mempunyai titik di bawah candle. Nah, pola berulangnya besoknya, oke, Aduh, saya garis ya, garis. Kalau lagi di Sabtu tuh diam aja mulutnya. Nggak Di usah pola berulangnya, kita ketika tutup aja. dia punya Kalau volume nggak besar, masuk dibuka. di sini ya volume besarnya. Kalau lagi di sapu tuh diam aja mulutnya nimpang. Besoknya dia nggak naik, Bu, Kalau malah mau masuk stuck. ke mulut, mau Nah, nyapu aja takutnya pakai sendok. pola berulangnya sama nih, sama yang ini. Nah, jadi kurang cocoknya dia nggak punya pola berulang, Bu, untuk TB. Yang berarti nggak cocoknya pertama, eh, kalau view saya dia nggak masuk saham universal saya. Yang kedua, eh, candlenya oke, bodinya pendek, upper shadow-nya panjang, cuman pola belulangnya gagal. Itu untuk view TB, Bu. Makasih Pak. Itu kan Iya. TB sama FAS kan sama punya Haji Isam. Hari Oh, ini sama JAR ya? kan, iya JAR kan hari Oh, ini lumayan tadi. Jadi oh, kayaknya TB TB. ini biasanya kan ngikutin JAR. Oh, benar. Tadi Berarti TB ini Tadi aneh Haji banget pas Sam aku ya, tahu Bu? tuh nggak ada semua. Oh, saya baru iya, Jadi tahu, cuma Bu. ada yang aku belinya aja sama keju kan, dia nggak beli keju kan. iya. Jadi kan Pas ini kalau cuma JAR gerak dia biasanya gerak. Makanya tadi kan JAR gerak, berarti dia Hmm, tadi gerak juga. Saya nggak lihat dia tadi karena saya punyanya JAR. oke, oke. Terima kasih informasinya, Bu. Coba saya baru yang tahunya Pak Haji fast doang, Kentucky kan. Oke, Iya, oke. hari ini Berarti, Haji Isam gerak semua berarti saya cuma punya JAR tadi. hmm, Berarti kan pas kelewat saya tadi karena hmm, liatin DOS. hmm. Oke, berarti ada ada sekonglo kalau besok fast naik, kemungkinan dia naik. Tapi pola berulangnya gagal, Bu. Iya, Kalau heeh. saya perhatikan TB. TB tuh dia ngikut JAR. Hmm, Nah, TB, iya biasa TB ngikut JAR tapi nggak sekencang JAR. Jadi kalau hmm, harus JAR itu tinggi dulu, baru dia ngikut. Kalau kalau hmm, JAR-nya gagal, dia nggak hmm, bakalan ikut. Tapi JAR juga korelasinya kan sama FAS kan. hmm, JAR gerak, FAS pasti gerak. Dua ini biasanya barengan. Tapi kalau TB tuh ngikut, hmm. tergantung JAR sama FAS. Oh gitu, Bu. Terima kasih informasinya, Bu. Karena selama ini saya nggak perhatian TB sih. Iya, Saya satu grup cuma, itu kan biasanya ah, JAR, abis FAS, TB sama Pegun. hmm, Tapi ini tadi nggak ada Pegun ya di sini ya. enggak, Bu. Oke, berarti Ibu Yeni familiar ya, bisa dimasuk Inggrisnya nih, Bu. Nah, jadi pemilihan saham BSJP itu, eh, Bapak Ibu pernah trading di sahamnya, familiar sahamnya, tahu apalagi tahu pemiliknya itu makin bagus gitu. Oh, ini segrup nih. Nah, oke. Terima kasih Bu Yeni tambahannya. Sama-sama Ternyata Pak. sama-sama punya Pak Aji ya. Iya. Hmm. Oke Bapak Ibu, eh, ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak, saya buat rangkuman ya. Jadi Bapak Ibu, untuk filter BSJP, eh, screening mulai jam 15.30 WIB,
hal yang pertama Bapak Ibu pilih sahamnya, tentu di screening itu adalah Bapak Ibu pernah trading di saham tersebut, kenal. Nah, kalau kenal kan Bapak Ibu keyakinan untuk membeli sahamnya makin tinggi. Nah, Bapak Ibu bisa analisa prioritaskan saham-saham tersebut. Yang kedua, di screening tersebut eh pilih yang prioritasnya candlenya Morobozu yang dia punya body besar. Yang kedua, upper shadow-nya pendek. Yang ketiga, upper shadow-nya panjang. Nah, dan setelah itu confirm dengan grafik MA, minimal dia bergerak di atas MA 20, dia bergerak uptrend. Lalu hal yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah pola berulang atau pola patternnya. Bapak Ibu bisa lihat pola berulangnya, bisa lihat dalam bentuk candle yang sama. Kalau candlenya hari ini Morobozu, yang Morobozu sebelumnya esoknya naik nggak? Nah, kadang bisa saja Morobozu itu hari tiba-tiba dia gap down, dibuka gap down. Nah, untuk mengetahui dia gap down atau tidak, Bapak Ibu perhatikan Morobozu sebelumnya. Nah, itu cara membaca pola berulang. Nah, ini ya poin keempat pola berulang ini yang sangat perlu analisa yang lebih tajam. Nah, Bapak Ibu perhatikan itu. Kalau kelima ini ya ditambah 5 itu saham yang familiar ya. Ini sudah dijalani, eh, maka insya Allah ya Bapak Ibu dapat peluang return lah untuk BSJP-nya minimal 2 atau 3%. Nah, namanya trading cepat ya. Trading cepat mengambil momentum pembelian di sesi 2 dan jual esoknya di sesi 1 saat pembukaan pasar. Oke, Bapak Ibu, rasa saya cukup. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Lebih lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Masih ikut. Terima kasih. Sama-sama, Om Salan.